Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang apa itu poligami murni dan poligami terpisah guys ya. Nah, di sini guys rata-rata poligami dilakukan itu sebenarnya untuk efisiensi ya guys ya. Efisiensi dalam artian menggunakan satu jantan dengan beberapa betina, bisa 2, 3 atau 4 betinanya guys ya. Jadi lebih praktis menggunakan satu jantan, itu poligami. Nah, di sini saya pisahkan menjadi 2 guys ya. Poligami murni dan poligami terpisah. Apa itu? Poligami murni dalam artian satu jantan dengan 2, 3 atau 4 betina dalam satu kandang guys. Itu poligami murni. Nah, itu yang dinamakan poligami murni. Jadi tidak ada sekatan apapun. Di dalam satu kandang itu ada beberapa ekor betina dengan satu jantan. Nah, sementara untuk poligami terpisah guys, ini satu jantan dengan beberapa betina, 1, 2, 3 atau 4, tapi kandangnya satu persatu guys ya. Jadi tidak disatukan dalam satu kandang. Jadi cara ini untuk memudahkan supaya jantan yang bagus itu kita bisa kawinkan pada satu kandang. Kemudian ketika sudah kawin kita bisa pindahkan ke kandang kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya. Ini poligami terpisah. Nah, kemudian apa keunggulan dan kerugiannya? Ya, ada kerugiannya guys. Jadi kita bicara keunggulannya dulu. Jika kita bicara keunggulannya, pastinya secara ekonomi ya guys, secara ekonomis itu lebih praktis guys. Ya, lebih praktis karena dengan hanya menggunakan satu pejantan. Gitu guys ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan satu pejantan istilahnya, apalagi pejantan tersebut adalah pejantan yang memang prestasi yang bagus ya guys. Berarti hasil anakan-anakannya nanti itu pasti akan lebih bagus guys. Itu yang menjadi poligami murni ya guys. Atau poligami terpisah seperti itu. Kemudian yang jadi kekurangannya guys, ingat bahwa poligami pun punya kekurangan. Yaitu pertama, ketika kita tidak paham atau tidak mengerti bagaimana siklus birahi. Nah, ini penting guys, siklus birahi. Nanti kita akan bicarakan pada video berikutnya guys ya, siklus birahi. Nah, pada siklus birahi itu ketika tidak tepat maka akan terlewatkan istilahnya si jantan untuk mengawini betinanya. Sehingga pada saatnya betina itu harus kawin, kemudian karena dia terlewat maka dia tetap akan bertelur tapi akan zong guys ya. Nah, inilah kita harus paham bahwa ketika kita punya satu kandang itu beberapa betina, poligami murni ataupun poligami terpisah guys, itu benar-benar kita harus paham di mana setiap murai itu birahinya. Ya guys ya, karena apa? Kalau misalnya contohnya guys ya, ada 4 murai betina dengan satu pejantan ya guys ya. Nah, kita harus tahu ketika kita kawinkan pada fase pertama, kandang pertama misalkan dia kawin, kemudian pastinya dia akan segera bertelur guys. Nah, kemudian kita pindahkan lagi jantannya ke kandang yang kedua. Itu kemudian seminggu berikutnya dia akan bertelur juga. Kemudian begitu seterusnya sampai minggu keempat guys. Nah, ketika minggu keempat selesai, ini pada tahap berikutnya, ini kandang pertama dan kedua ini sudah pada menetas guys. Jadi jangan sampai kelewat, bahaya guys. Artinya apa? Artinya ketika itu tidak bisa kita kawinkan, maka akan terjadi zong. Gitu guys ya. Maka di sini maksimal 4
kalau saran daripada Yadi Murai Batu Breeding Farm guys ya, 4 betina dengan 1 jantan. Itu yang karena balik lagi guys ya, masalah ini agak agak rumit ketika kita tidak begitu paham tentang siklus birahinya si murai batu betina. Ini yang perlu dicatat ya guys ya. Nah, penting sekali karena tujuan kita untuk memproduksi telur dan menghasilkan anakan-anakan untuk generasi berikutnya. Itu guys ya. Nah, itu ya guys ya. Mohon diperhatikan saran daripada Yadi Murai Batu Breeding Farm memang akan lebih baik kalau 1 jantan 1 betina. Tapi secara ekonomis kalau memang lebih bagus lagi, kalau memang ada istilahnya untuk jantan yang bagus, cukup 1 jantan dengan 4 betina. Itu guys ya. Terima kasih atas nonton videonya. Jangan lupa ya guys, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.